Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di halaman YouTube saya, yakni Khairuddin Askani. Semoga saudara-saudaraku dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Dan alhamdulillah saya pun di sini dalam keadaan baik-baik saja. Baiklah kaum muslimin rahimahullah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali ta'lim kita dalam kitab Matan Takrib. Matan Takrib atau Fathul Qorib ya, Fathul Qorib. Di sini kita akan membahas tentang najis, tentang najis. Baiklah, kita awali saja dengan pasal. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai mengkaji kitab Matan Takrib dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan yang Maha Penyayang. Paslon ini adalah satu pasal. Wa kullu ma'iin kharaja minas sabilain najsun. Setiap benda, setiap sesuatu yang cair, yang keluar dari dua jalan, yaitu anus dan kemaluan, najsun, itu najis hukumnya. Najis hukumnya. Illal maniyi, kecuali mani. Kecuali mani. Ilal maniya, kecuali mani. Jadi setiap sesuatu yang encer, yang bercair, yang keluar dari dua jalan, depan belakang, ubur-ubur, itu dihukumi najis. Ya. Yang encer, kecuali sperma itu tidak najis, ya, sperma. Jadi yang selain itu najis. Umpamanya apa? Ya, kencing kan encer, tinja kan juga encer. Nah, itu diantaranya najis. Wa ghuslu jami'ul abwal wal awras wajibun. Membasuh kencing jami'ul abwal wa ghuslu jami'ul abwal, membasuh semua kencing, seluruh kencing, wal awras, dan kotoran atau tinja, wajibun, itu wajib hukumnya, ilal baula sobiyi, kecuali kencingnya anak laki-laki, alladzi lam yakul, yang belum makan atau kepada makanan, kecuali ASI saja, itu tidak dihukumi wajib. Ada tersendiri caranya ya. Ada tersendiri caranya. Ada tersendiri caranya untuk cara membersihkan seperti bayi tersebut atau kencing dari bayi tersebut. Fa innahu yathuru birosil ma'i. Najis tapi bisa suci dengan apa? Birosil ma'i, dengan mencipratkan, dengan menyiramkan, ya, menyiramkan apa? Menyiramkan air alaihi, atasnya. Atas itu najis kencing tersebut, ya, kencing bayi tersebut.
Jadi cara membersihkan najis mukhafafah, kan najis itu ada najis mukhafafah, mutawasitoh, mughaladoh, seperti itu ya. Anak laki-laki ya, yang belum makan apa-apa kecuali air susu ibunya ASI, maka cara membersihkannya cukup disiramkan air di atas itu kencingnya, jadi udah suci lah gitu. Nah itu. Wala yu'fa, dan tidak dimaafkan, tidak diberi maaf, tidak dimaafkan. Wala yu'fa an syai'in, dari sesuatu minan najasat, dari najis-najis, ilal yashiro, kecuali sedikit, minad dami, dari darah, wal qaihi, dan apa di sini nanah ya, dan nanah. Jadi maafkan. Kalau darah sedikit ya bolehlah sedikit. Kecuali dari darah dan nanah. Wala yufa an syai'in, tidak dimaafkan dari sesuatu, dari semua najis ya, kecuali sedikit saja, dari ada darah sedikit atau nanah sedikit. Nah, itu dimaafkan. Wa ma la nafsa lahu, dan tidak ada, dan sesuatu yang tidak ada nyawanya. Jadi hewan yang tidak mengalir apabila jatuh ke dalam bejana itu ya. Ada binatang, ada hewan lahu sa'ilatun idza waqa'a fil ina, tidak mengalir ya. Wama, dan binatang la nafsalahu ya, yang tidak mengalir darahnya, idza waqa'a fil ma'i, apabila jatuh ke dalam wadah atau bejana. Wa mata fihi, dan mati dalamnya. Nah, ini juga tidak najis. Ya, kalau ada binatang tidak mengalir darahnya, maka itu dihukumi tidak najis. La yunjisuhu, tidak menajiskan. Tidak menajiskan. Itu. Tidak menajiskan, saudara-saudaraku. Ada binatang macam apa, cecak atau apa ya, nah, yang tidak ada darah yang mengalir. Wal hayawanu kulluhu tohirun, dan setiap binatang kulluhu tohirun, semuanya itu suci. Ilal kalba wal khinjiro, kecuali anjing dan bagong, anjing dan babi. Nah, itu tidak suci ya, dua binatang tersebut ya. Yang lain bisa suci, kucing suci, kambing suci, ayam suci. Tapi kalau anjing dan babi itu tidak suci. Wa matu waladu minhuma, dan sesuatu yang terlahir dari anjing dan babi itu ya. Nah, itu yang terlahir dari anjing dan babi juga tidak suci ya. Nah, itu. Wal maitatu kulluhu najasatun. Wal maitatu kulluha. Nah, kenapa enggak kulluhu ya kan? Mu'anas. Wal maitatu, adapun bangkai
Adapun bangkai kuluha najisatun, semuanya najis. Bangkai itu semua bangkai najis. Ayam mati najis, kucing mati najis, kambing mati najis, domba mati najis, sapi begitu pun, kerbau. Ilas samak wal jarod, kecuali yaitu binatang yang namanya samak. Samak di sini ikan. Ikan ini walaupun sudah mati boleh dimakan atau tidak najis. Ya, kita beli di pasar rata-rata ikan laut kan udah mati. Nah, itu kita goreng, kita masak, kita makan, itu boleh, tidak najis. Wal jaroda, dan belalang. Nah, belalang pun kalau seandainya mati ya, mau dimamam, dimakan, silahkan kalau suka. Nah, kalau di kampung dulu ya ingat pada musim habis musim panen nangkap belalang, ngobor namanya, pakai colen. Jadi belalang tidak najis. Wal adamiyah, dan bangsa manusia, bangsa Adam, manusia artinya, itu tidak najis. Bangkainya itu tidak najis. Bangkainya tidak najis. Nah, itu wayub salu al ina min wulugil kalbi wal khinjir sab'a marotin, dan dibasuh atau dicuci ya, dicuci wayub salu itu wadah dari jilatan anjing dan babi dengan 7 kali. Oh, ini kalau seandainya ada wadah-wadah terjilat atau terjilat anjing atau babi, nah, maka harus dicuci, basuh, cuci 7 kali. Nah, ini ihdahunna biturab, dan salah satunya harus dengan memakai tanah. Jadi campur tanah, harus dicampur tanah. Ini gak cukup pakai sunlight, sabun, gak cukup, tapi harus dicampur tanah salah satunya, bagian terakhir mungkin, atau bagian pertama. Nah, pokoknya dicampur tanah. Bagian tengah, bagian terakhir boleh, yang penting dicampur tanah selama 7 kali ya. Wa yugsalu min syairin najasah, dan dicuci setiap dari semua najis marotan sani, 2 kali, alaihi atasnya 2 kali. Wa salah satu afdalu, dan 3 kali lebih utama. Nah, kalau 3 kali lebih utama, 2 kali cukup afdal. Nah, itu najis ya. Kita bisa menyimpulkan seperti itu. Najis itu ada najis anjing dan babi disebut najis mughalladhah. Kalau bangkai mutawasito, bangkai darah, tai ya, itu najis mutawasito. Tadi kencing anak laki-laki najis mukopapah. Sekarang wa yugsalu min syairin najasah udah itu. Nah, jadi dibasuh setiap najis itu 2 kali atau lebih utama 3 kali. Wa idza takhallalat al-khamratu, apabila sudah menjadi cuka itu khamr, arak. Apabila arak menjadi anggur ya, menjadi cuka, menjadi anggur, binafsiha, dengan sendirinya berubah ya,
toharot maka suci. Ya. Jadi arak menjadi anggur dengan sendirinya tidak diproses maka suci. Bitul hisyai'in wa in suci ya. Suci dengan sendirinya tidak diproses, tidak campur tangan lah. Wa in khulilat bitor hisyai'in piha lam yuthar. Apabila dilempar atau diracik sesuatu di dalamnya maka tidak suci ya. Perubahan itu karena dimasukkan sesuatu ya, dicampur apa, fermentasi apa, itu tidak suci lagi ya. Di situ, itu seperti itu. Jadi ada najis. Yang terakhir itu tentang pembahasan arak. Arak kan najis. Tapi kalau menjadi anggur jadi cuka dengan sendirinya maka dihukumi suci. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, untuk sementara kami cukupkan sekian saja, kurang dan lebih mohon maaf, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri khususnya dan bagi kita semua pada umumnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.